masyarakat Indonesia adalah generasi Z, generasi kelahiran 1995 sampai 2010. Yang usianya mungkin kisaran berapa ya? 13 sampai berapa? Sampai nggak tahu lah ya, sampai 995 berarti 20 20 berapa? 24 apa 20 berapa? Berapa 9 kalau kelahiran 95? 95. Berapa? Berapa? Ayo teman-teman. Kelahiran 95 berarti sekarang umur berapa? 26 ya, 26. Nah itu dari umur 11 tahun sampai 26 tahun. Nah, itu generasi Z hari ini di Indonesia itu 27%. Malah teman-teman tak ajak hitung-hitungan malah ribet ya. 27% dari jumlah penduduk berapa? 270 juta jiwa. Nggak akan saya suruh ngitung lagi berapa 26% dari 270 juta. Ya segitulah. Kalau generasi milenial itu 24% lah, istilahnya 24-25% lah. Dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Itu. Jadi banyak. Jadi itu artinya apa? Bahwa Indonesia sekarang, apalagi 2030 itu ada namanya bonus demografi. Jadi kebanyakan orang Indonesia sekarang tuh anak muda semua. Bahkan lebih dari 50% lebih lah. Anak muda gitu. 50-60% lebih. Dan juga masyarakat Indonesia secara agama Islam itu agama dengan jumlah terbesar di Indonesia ya. Islam terbesar di dunia bahkan. Agama yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia selain agama-agama lain. Bahwa anak muda dan Islam adalah mayoritas. Anak muda mayoritas dari segi dalam jumlah penduduk. Islam juga sebagai agama mayoritas. Jadi kalian pemuda dan Islam itu sangat banyak yang mendominasi di Indonesia sekarang ini adalah orang Islam dan anak muda gitu. Jadi yang banyak di Indonesia itu. Jadi kalau pemudanya sekarang nggak ngapa-ngapain, ya bangsa Indonesia agama Islam ya akan gini-gini aja, mungkin kalah mungkin dengan negara-negara lain gitu. Dengan perkembangan teknologi, teman-teman umat Islam, teman-teman kader IPM akan kalah gitu dalam perkembangan teknologi. Teman-teman akan tergerus, teman-teman akan ya ikut arus terus gitu. Saya nggak bisa menciptakan sebuah arus gitu. Itu yang teman-teman harus sadari. Teman-teman harus sebagai anak muda sadar kita ini jumlahnya paling banyak loh di Indonesia, anak muda, dan juga kita sebagai orang Islam juga terbanyak loh. Jadi kita itu orang terbanyak gitu di Indonesia itu. Anak muda itu udah banyak. Orang Islam juga paling banyak gitu. Daripada orang-orang tua. Orang-orang tua powernya lebih, kalau secara lebih powerful anak muda yang tadi karakternya suka dengan perubahan daripada orang tua yang secara ilmu secara apa sudah matang gitu. Anak muda masih terus mencari terus jiwanya. Itu secara jiwa ya. Walaupun aku nggak bilang semua orang tua ya mapan semua, tapi jiwa. Walaupun juga banyak juga anak muda yang jiwanya tua, orang tua yang masih berjiwa muda, banyak. Nah, tapi karakteristik anak muda itu suka dengan hal baru, suka berpetualang, suka ini, suka memberontak lah dalam jiwanya itu dari anak muda. Yang ya tadi yang kalau dari anak kecil itu mungkin anak muda kalau udah agak gedean gitu udah mulai nggak cerita lagi sama orang tua kalau ada masalah, lebih suka cerita sama temennya. Nah itu kan sebuah ada perubahan gitu loh. Anak muda udah bosen lah apa cerita sama orang tua, udah malu saya gitu, saya lebih baik cerita sama teman saya. Nah itu kan perubahan kecil gitu, dan banyak itu kan mengatakan bahwa anak muda memiliki spirit perubahan dari perubahan sekecil itu gitu. Nah itu. Dan jam berapa sekarang Mas? Sudah selesai? Waduh sudah selesai ya. Terlalu banyak. Padahal aku masih ingin menyampaikan apa? Apa? Oh, sudah selesai ya? Mungkin sedikit ya dari saya. Dan nah itu kalau
Itu anak muda suka suka dengan berubah. Jadi teman-teman dalam berdakwah itu harus memperhatikan yang namanya caranya gitu. Anak muda kan sukanya yang gaul-gaul ya. Ya janganlah suruh diajak dakwah yang monoton, yang bosan di masjid. Teman-teman harus berinovasi lah. Berinovasi dalam berdakwah. Misalkan dakwah itu nggak selalu misalkan teman-teman harus yang nggak ngaji diajak ngaji gitu. Ya itu harus seperti itu, tapi menurut saya itu sulit lah. Itu memerlukan berbagai langkah yang cukup panjang gitu. Teman-teman dakwah sebenarnya yang ngajak orang kepada kebaikan gitu aja. Misalkan nih teman-teman IPM nih, IPM tuh sebenarnya sangat kuat sekali gitu. Dari teman-teman tuh punya apa ya? Punya wadah yang sangat kuat sekali yaitu IPM. Teman-teman bisa misalkan nih yang berdasarkan hobi, bagaimana menarik teman-teman agar berbuat baik. Teman-teman mulailah dari hobinya teman-teman. Sebenarnya IPM udah menjawab itu dengan gerakan-gerakannya. IPM memulai gerakan komunitas. Mungkin teman-teman di Moropelang nih sukanya apa? Teman-teman yang laki-laki suka futsal, ya udah IPM ngadain futsal supaya teman-teman nanti tertarik dengan futsal. Kemudian dari situ kita memberikan mauidul hasanah, memberikan teladan kepada mereka. Oh gini loh, IPM nih orangnya baik-baik, mewadahi teman-teman futsal. Akhirnya teman-teman tertarik kan, lama-kelamaan gitu. Lama-kelamaan akan tertarik. Dan itu bukan proses yang singkat, proses yang panjang. Tapi jangan itu yang diharapkan. IPM itu ya motivasinya ingin berbuat baik aja. Jangan, oh aku target pengen punya kader sekian, kader banyak. Itu jangan seperti itu. Yang utama kan kalau Islam kan adalah hablum minanas, itu aja. Kita berbuat baiklah kepada orang lain, cukup itu. Kalau berbuat baik ya berbuat baik aja. Jangan minta imbalan. Itu kayak kita apa ya, berbuat baik tapi minta imbalan. Misalkan kita berbuat baik, kita ngajak orang futsal, tapi berharap orang futsal harus ikuti PM. Ya jangan seperti itu, ngajak futsal ya niatnya kita ingin mengajak futsal aja, kita ingin berbuat baik. Apakah mereka tertarik dengan IPM atau tidak, kita sudah berusaha nih. Itu urusan mereka gitu loh. Jadi kita itu istilahnya IPM itu harus ikhlas gitu dalam berdakwah itu. Jangan hitung-hitungan. Oh ini udah diajak kayak gini kok nggak efektif ya IPM ya. Jangan kayak gitu. Ya terus aja teman-teman. Karena ya gitu dakwah itu Rasulullah pun juga nggak gitu ya. Nggak menargetkan oh harus Islam segini-gini. Enggak, Rasulullah juga hanya berbuat baik kepada orang lain. Dan juga Rasulullah juga nggak peduli dengan respon orang. Misalkan Rasulullah pernah ketika berdakwah diludahi, dimarah-marahi, Rasulullah membalasnya dengan apa? Ketika orang Yahudi buta itu, ada mungkin teman-teman tahu ya kisah orang Yahudi buta yang marah-marah Rasulullah, itu malah dibalas Rasulullah dengan menyuapi dia sampai dia meninggal. Dan akhirnya ketika diganti Abu Bakar dia bertanya, siapa kok beda tangannya? Oh yang kemarin yang nyuapi ibu adalah Nabi Muhammad. Padahal dia sering mengejek Muhammad gitu. Nah itu, jadi IPM tuh kalau berdakwah ya harus ikhlas gitu. Itu pesan saya. Kalau berbuat baik, ya berbuat baik aja, tulus. Jangan mengharap ketika teman-teman IPM membuat komunitas, membuat kegiatan apa berharapnya, kader IPM harus banyak, harus ini. Ya itu kalau banyak, kalau ada misalkan rekan tertarik, itu anggap aja bonus. Tapi tujuan kita ya ikhlas untuk ya berbuat baik. Untuk yang menjalankan perintah Allah lah. Kalau kita punya kalau kita dalam agama misalkan kita menjalankan perintah Allah, Allah menyuruh kita hablum minanas, berbuat baik pada orang, ya udah kita berbuat baik ya berbuat baik aja. Jangan mengharapkan imbalan, malah gitu akan jadi memberatkan kita sendiri. Malah kita yang repot gitu. Jadi yang perempuan juga, teman-teman. Dan juga satu lagi ya, berbuat baik. Misalnya teman-teman perempuan suka diajak yang nggak tahu karena saya juga nggak begitu ngamati perempuan ya, sukanya apa misalkan teman-teman diajak aja. Tapi juga jangan berharap bahwa dia harus masuk IPM. Kamu tak ajak ini kudu mlebu IPM, jangan seperti itu. Ya teman-teman berbuat baik gitu. Dan kedua, yaitu tadi. Sekarang kan banyak banget nih yang namanya fenomena hijrah. Mungkin teman-teman tahu ya, fenomena hijrah. Nah, sebenarnya banyak sih fenomena hijrah. Kalau Muhammadiyah ada yang namanya Islam berkemajuan. Ada yang namanya hijrah, ada yang namanya NU itu Islam Nusantara, banyak sekali. Nah, tapi hijrah itu tadi mungkin teman-teman kebanyakan ya, ini juga menurut hasil penelitian dari Ma'arif Institute bahwa fenomena hijrah ini hari ini
hanya merubah tampilan aja mungkin. Makanya tren-tren syar'i, tren tampilan saja. Apakah hijrah hanya penampilan? Gitu, hanya merubah dari misalkan oh yang nggak kerudung jadi berkerudung, yang biasanya seperti apa penampilan saja. Itu hijrah, itu salah satu hijrah. Tapi hijrah itu poinnya bukan hanya di situ. Mungkin ada berapa? Ada 4 lah. 4 indikator orang hijrah itu. Yang pertama yaitu hijrah secara penampilan, mungkin paling simpel yang banyak gitu. Itu kalau dalam penelitiannya Mars Institute ya, dalam risetnya Mars Institute, yang pertama hijrah secara penampilan yang terjadi di Indonesia. Bentar, ini penutup closing ya. Yang kedua hijrah secara mungkin kedisiplinan. Mungkin banyak ya teman-teman yang hijrahnya itu dari misalkan sholatnya telat, terus jadi sholatnya rajin. Dari sholatnya cuma sholat rajin wajib doang, sholat sunnah. Apakah hijrah hanya itu? Bukan hanya itu juga. Ada juga hijrah secara ilmu pengetahuan. Nah ini yang diajarkan IPM. IPM mengajarkan bagaimana kita mencari ilmu terus menerus, mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu juga hijrah juga. Melalui IPM adalah gerakan yang merupakan gerakan pelajar, gerakan ilmu. Dan yang keempat, yaitu tadi hijrah secara sosial. Nah ini yang kurang. Gitu loh, seakan-akan ketika kita hijrah, kita menutup diri kepada orang lain. Oh nggak pedulilah apa anak nakal ini. Kita seolah-olah ketika kita hijrah, kita lupa dengan dunia luar. Nah itu fenomena-fenomena yang terjadi. Nah makanya teman-teman, walaupun teman-teman di IPM, jangan lupakan teman-teman di luar. Jangan ngeremehin orang yang di luar. Itu adalah masa kita. Walaupun mungkin yang di luar nakal-nakal, ya udah kita harus jadi teman yang baik. Ya tadi yang remaja kan butuh teman. Nah dengan kita menemani mereka, dengan kita memberikan mauidati hasanah, nanti mereka kan akan ini gitu, akan ya harapannya merasakan apa yang tebaran kebaikan yang kita berikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau penyampaian saya kurang gimana. Itu nun wal qalami masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dafa. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Menuju acara yang terakhir, yakni penutup, marilah kita tutup acara kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.